Langit Papua kembali bergemuruh. Di antara kabut tebal dan pegunungan yang menjulang tinggi, pesawat tempur ringan Embraer EMB 314 Super Tucano milik TNI Angkatan Udara dilaporkan kembali beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Misi utamanya melakukan operasi udara jarak dekat, close air support, dan memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan konflik. Super Tucano bukan pesawat biasa. Meski hanya bermesin turboprop bukan jet seperti F-16 pesawat ini dirancang khusus untuk bertempur di medan ekstrem dan daerah bergunung. Ia mampu terbang rendah di ketinggian sulit, bermanuver tajam di antara lembah, dan bahkan lepas landas dari landasan semi permanen di daerah terpencil. Keunggulan inilah yang membuatnya menjadi pilihan ideal untuk operasi di Papua, di mana kondisi geografis seringkali menantang bagi pesawat tempur konvensional. Super Tucano juga dilengkapi senapan mesin kaliber 12,7 mm, roket 70 mm, dan bom konvensional yang bisa diatur presisi sasarannya. Dalam operasi nyata, kemampuan ini sangat penting untuk mendukung pasukan darat, menghancurkan posisi lawan, atau memberi peringatan udara tanpa harus menggunakan daya hancur berlebihan. Menurut sejumlah pengamat pertahanan, keputusan menurunkan Super Tucano ke Papua adalah langkah strategis. Daerah seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Intan Jaya memiliki karakteristik yang sulit dijangkau kendaraan darat, sehingga dukungan udara menjadi sangat vital. Jet tempur besar seperti F-16 Fighting Falcon memang memiliki daya tempur tinggi, tetapi kurang fleksibel untuk misi jarak dekat dan operasi taktis di medan pegunungan. Sebaliknya, Super Tucano dirancang untuk efisiensi bahan bakar, daya tahan terbang hingga 8 jam, dan kemampuan serangan presisi dengan biaya operasional rendah. Dengan kata lain, pesawat ini menjadi mata dan tangan TNI AU di langit Papua, cepat, lincah, dan mematikan bila diperlukan. Pesawat ini merupakan hasil rancangan Embraer Defense and Security, Brasil. Nama Tucano diambil dari burung khas Amazon yang gesit dan kuat, melambangkan kemampuan tempur di alam liar. Indonesia mengoperasikan 16 unit Super Tucano, ditempatkan di Skadron Udara 21 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Sejak kedatangannya pada 2012, pesawat ini sudah digunakan dalam berbagai latihan tempur dan patroli udara di kawasan perbatasan, termasuk di Papua. Selain kemampuan tempur, Super Tucano juga dapat digunakan untuk pengintaian udara, aerial reconnaissance, dengan sensor kamera dan sistem navigasi canggih yang mampu mendeteksi pergerakan target di darat. Beberapa laporan dari media lokal sempat menyebut bahwa Super Tucano terlihat di wilayah Kiwirok, Pegunungan Bintang. Namun hingga kini, tidak ada verifikasi independen dari media nasional atau internasional mengenai dugaan serangan udara tertentu. Pengamat menilai, penggunaan Super Tucano lebih cenderung pada misi pengawasan, pengintaian, dan pengamanan udara, bukan pemboman skala besar seperti di zona perang. Namun demikian, setiap operasi udara di Papua selalu menarik perhatian karena berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan dan keselamatan warga sipil. Apapun tujuannya, kehadiran Super Tucano di langit Papua menunjukkan satu hal penting. TNI AU siap menjaga kedaulatan udara Indonesia hingga ke pelosok paling terpencil. Pesawat ini menjadi simbol kesiapsiagaan dan kehadiran negara di wilayah yang sulit dijangkau, sekaligus menunjukkan kemampuan TNI AU untuk beradaptasi di setiap situasi tempur. Bagaimana menurut kamu langkah TNI AU ini? Apakah Super Tucano masih jadi pilihan terbaik di wilayah konflik seperti Papua? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru seputar dunia militer Indonesia.